Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Semoga semuanya baik-baik saja. Pada hari ini kita akan belajar tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Di sini ada gambar seorang anak laki-laki beserta binatang yang banyak. Apa sih maksud dari gambar tersebut? Maka akan timbullah suatu pertanyaan. Yang pertama, apa sajakah makhluk hidup yang ada pada gambar di samping? Apa saja? Ayo. Yang pertama ada kambing, kemudian ada itik, ada ayam, ada angsa. Apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Perbedaannya yaitu kambing merupakan hewan mamalia dan ayam beserta itik dan yang lainnya merupakan unggas. Kambing bertumbuh sangat besar, sedangkan ayam tubuhnya kecil. Apa pula persamaannya? Mereka adalah binatang-binatang makhluk hidup. Binatang itu merupakan makhluk hidup. Yang keempat, apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Ya, semua makhluk hidup membutuhkan oksigen karena butuh bernapas. Yang kelima, bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup melalui hidungnya, yang bekerja menggunakan paru-paru. Mereka bisa mengambil oksigen karena ada paru-paru dan saluran pernapasan. Yang keenam, apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Caranya yaitu dengan penghijauan, penanaman pohon, karena pohon menghasilkan oksigen. Dan juga jangan terlalu banyak memakai kendaraan berasap karena menghasilkan karbon dioksida. Sedangkan karbon monoksida itu adalah racun. Yang ketujuh, bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Kita harus melakukan reboisasi, yaitu penghijauan kembali di lahan-lahan yang gundul atau minimalnya di depan rumah kalian. Kalian harus menanam tanaman. Supaya apa? Supaya menghasilkan oksigen minimalnya untuk diri kalian sendiri dan juga kalau bisa untuk orang lain. Kita lanjut. Ini ada gambar Dayu sedang melihat ikan. Ini adalah Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas, koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberikan makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan di dalam akuarium, berenang ke sana kemari. Dayu memperlihatkan saat mulut-mulut ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Kita dilanjut. Sekarang ada mind map tentang Dayu dan ikan mas. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Itu ada ikan koki dan ikan mas.
Siapa yang memelihara ikan hias? Yaitu Dayu. Di mana ikan hias itu dipelihara di akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Ada yang bisa? Ayo jawab. Kapan akuarium dibersihkan? Ada yang bisa? Ayo jawab. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Iya, benar. Mulutnya membuka dan menutup. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita sekarang akan belajar mengenai pernapasan pada hewan ya. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sekarang ada alat. Yang pertama ada alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes ya. Ada yang tahu gak sebelumnya cacing tanah bernapas menggunakan apa? Jika ada yang belum tahu atau yang sudah tahu, mari kita mendalami materi ini ya. Di sini ada gambar mengenai cacing tanah dan sistem pernapasannya. Nah, cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, oleh karena itu, cacing menyukai tempat yang lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, sebab cacing selalu basah karena mengeluarkan sisa zat pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air. Di sini ada O2 yaitu oksigen yang masuk melalui permukaan kulit. Kemudian ada CO2 atau karbon dioksida yang keluar melalui permukaan kulit lagi. Jadi kesimpulannya adalah alat dan sistem pernapasan pada cacing itu melalui permukaan kulit ya. Nah, yang kedua yaitu ada alat dan sistem pernapasan pada serangga. Untuk mengetahui lebih lanjut alat dan sistem pernapasan pada serangga itu menggunakan apa, mari kita simak baik-baik materinya ya. Oke, seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepas karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Kenapa? Karena alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Jikalau tadi cacing menggunakan permukaan kulitnya untuk bernapas, nah kalau serangga itu menggunakan trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Nah, percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang atau sisa-sisa pembakarannya disebut dengan karbon dioksida ya. Kemudian udara masuk melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya udara beredar melalui pembuluh udara kecil
Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, seperti ini ya, lubang spirakel. Nah, ini dinamakan spirakel toraks ya, yaitu untuk masuknya sebuah oksigen ke sini melalui sini rongga-rongga kecil. Nah, kemudian udara beredar mulai pembuluh darah kecil. Udara beredar ke dalam tubuh serangga tersebut melalui pembuluh darah kecil. Nah, kemudian sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh darah kecil tersebut. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola ya. Kemudian lalu dibuang ke lubang spirakel ini. Dibuang lagi ke lubang spirakel ya. Jadi kesimpulannya, serangga itu bernapas menggunakan trakea ya. Nah, untuk yang ketiga ini yaitu ada alat dan sistem pernapasan pada ikan atau fishes ya. Ikan itu sama seperti makhluk hidup yang lain, memerlukan oksigen supaya tetap hidup walaupun ikan hidup di air ya. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang ya. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Nah, insang terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Bisa kita lihat ya. Contoh gambar yang ada di bawah sisi kiri, itu ada ikan. Nah, yang gambar merah itu disebut insang tersebut, alat pernapasan pada ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang terdapat yang disebut tutup insang atau operculum. Nah, di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Jadi terdapat 4 deret insang di dalam tubuh ikan untuk bernapas ya. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Selain insang digunakan untuk bernapas pada ikan, insang juga digunakan untuk sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Jadi ada beberapa fungsi ya insang tersebut. Nah, bisa kita lihat lebih jelas bentuk insang itu seperti apa. Ini bentuknya. Jadi ada lembaran-lembaran yang terbentuk menjadi insang. Di situ ada pembuluh darah, lengkung insang, organisasi filamen insang, dan filamen insang. Nah, bagaimana sih cara kerja insang tersebut dari mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida? Oke, lanjut lagi ya, langsung saja. Itu kita dapat lihat ini bentuk kepala seekor ikan ya, ada rahang, ada insang dan tutup insang. Nah, pada gambar di atas ini ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Nah, ini adalah gambar anak panah biru yang menunjukkan aliran masuk. Jadi air masuk melewati rongga mulut. Kemudian gambar sebelah kanannya menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Jadi prosesnya ketika
air masuk membuka mulut ikan, dan ketika air keluar mulut ikan ditutup, kemudian air keluarnya melewati tutup pingsan tersebut. Kemudian gerakan mulut ikan dan tutup pingsan itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga ingsan. Nah, anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui ingsan ya, panah biru. Terus ada panah yang merah ini itu menunjukkan ingsan, itu bentuk ingsan. Yang selanjutnya itu ada bentuk tutup ingsan. Oke, cukup sekian ya anak-anak pembelajaran yang bisa kita lakukan hari ini tentang pernapasan pada hewan. Tadi ada 3 hewan ya. Semoga kalian tetap semangat belajar dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri dari kelas C dengan NPM 1750600102. Di malam hari ini, insya Allah saya akan menjelaskan tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada 2 jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu ada tangga nada mayor dan ada tangga nada minor. Yang setiap tangganya itu memiliki interval ataupun jarak nada. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah sebagai berikut. Yang 1, bersifat riang gembira. 2, bersemangat. 3, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Namun, tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 dan diakhiri nada 1. Dalam penjelasan kali ini, tangga nada diatonis mayor itu yang telah saya tadi sampaikan memiliki 2 tangga nada, yang dimana tangga nada mayor itu ada tangga yang sangat tinggi, dan sebaliknya untuk tangga nada minor yaitu nada yang sangat rendah. Dari itu dalam tangga nada diatonis yang 2 ini terdapat beberapa tangga nada yang dimana tangga nada tersebut bisa dicontohkan dengan nada biasanya disebutkan di lagu-lagu wajib ataupun lagu yang lainnya. Dari itu sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Saya Samsul Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.